Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Hairul, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung. Pada kesempatan ini, sahabat Master People, dalam episode pesantren, yang mana pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang sebuah pengalaman saya pribadi, spiritual saya ketika pada tahun 2023 saya melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Ketika itu saya berhaji bersama keluarga, saya bersama istri saya, kemudian adik saya dan bibi saya. Saya setelah melaksanakan kegiatan umroh, jadi waktu itu saya umroh dulu sebelum haji besar. Saya umroh, kemudian saya berdoa di Hijri Ismail, di mana di situ doa saya adalah ingin diperlihatkan. Saya berdoa di depan Ka'bah, ingin diperlihatkan apa yang bisa diperlihatkan kepada saya, keajaiban ataupun juga kebesaran Allah, begitu seperti itu. Nah, setelah saya berdoa itu, kemudian beberapa hari kemudian saya melaksanakan ritual haji besar. Nah, ketika saya melaksanakan haji besar, kemudian waktu itu pelaksanaan kegiatan jumroh. Kebetulan ketika itu saya sampaikan disampaikan oleh pembimbing bahwa ketika jumroh ketika ini harus beriringan. Saya paling depan, kemudian di belakang saya istri saya, di belakangnya berempat saya itu sama istri, sama bibi dan adik saya. Ketika masuk jumroh, begitu saya kagetnya ketika saya keluar. Jadi memang harus masuk dari sebelah kiri, keluar harus ke kanan gitu, mengikuti arus. Ketika keluar, betapa kagetnya saya adalah ketika keluar adik dan bibi saya tidak ada, hilang. Padahal waktu itu saya ditugaskan oleh orang tua saya untuk menjaga adik dan bibi saya. Kebetulan bibi ini adalah adiknya bapak saya. Nah, ketika itu saya simpen istri saya dulu, saya masuk lagi ke pusaran orang sedunia sedang melaksanakan jumroh waktu itu. Dan sahabat Master People, saya masuk ke dalam pusaran itu. Saya coba mencari adik saya dan bibi saya. Kemudian ketika saya masuk ke sana, saya coba masuk dan qadarullah sendal saya copot waktu itu. Memang seperti yang disampaikan oleh Ustadz, kalau copot udah biarkan saja. Tapi mohon maaf, waktu itu saya berpikir, aduh ini sendal mahal begitu kan, waktu itu mohon maaf. Saya pertama copot satu sendalnya sebelah kiri. Ini dalam pusaran orang yang sedang berjibaku mau melempar jumroh dan berbagai orang. Kemudian ketika saya tanpa sadar saya mengambil sendal itu, tetapi terdorong lagi oleh orang lain sehingga copotlah dua-duanya sendal saya itu. Tapi subhanallah, Allah Maha Besar. Saya ketika itu tanpa sadar saya ambil sendal itu dengan seketika, tanpa saya sadari, seperti kalau Sundanya gak angkat incek, apa itu? Seperti yang dipaus. Saya sempat beberapa detik terpesona ketika saya mengambil sendal. Saya sampai lihat ke atas. Saya dikelilingi oleh banyak laki-laki, tapi menjaga saya waktu itu. Menjaga saya, dikelilingi saya sampai, dan waktu itu tidak ada suara sekecil apapun, sebesar apa, tidak ada suara bagaikan
kesunyian itu muncul hanya dalam beberapa detik. Sehingga ketika saya sadar, saya berdiri, langsung lagi rame orang melempar jumroh. Dari situ saya keluar putaran, saya sempat duduk di situ. Ternyata adik saya dan bibi saya sebetulnya sudah ada di luar. Namun dari situ saya tidak habis pikir bahwa ternyata kebesaran Allah sebegitu besarnya, bisa memberhentikan waktu. Walaupun mungkin itu seperti tidak masuk akal, tapi itu yang dialami oleh saya secara spiritual. Bahwa ketika kita apa yang kita perbuat saat ini tentunya ada catatannya. Ketika yang kita lakukan selama ini ada yang melihatnya. Sehingga apa yang saya rasakan waktu itu ini merupakan sebuah pengalaman spiritual yang mungkin tidak semua orang bisa merasakannya. Itu satu. Akhirnya saya terus berdoa, ya Allah, kebesaranmu begitu hebatnya sehingga bisa memberhentikan waktu. Tidak hanya di TV, tidak kan ternyata atau kita punya TV, kita punya video, kita pause, berhenti, tapi ini saya merasakan langsung dan dilindungi oleh beberapa orang laki-laki berjemros, ada jenggotnya segala macam, berhenti seperti itu. Nah, inilah mungkin sebuah kisah saya yang memang itu menginspirasi saya bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Jangan sampai kita lengah dalam kehidupan ini, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segala kelakuan kita di dunia. Itu salah satu kisah yang memang saat ini menjadi sebuah pegangan buat saya. Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, itu terbukti. Allah memperlihatkan kepada kita walau hanya beberapa detik. Itu bagaikan suara yang memang seperti di dalam ruangan yang kosong, tidak ada orang yang bicara sekalipun. Dalam beberapa detik ketika saya sadar, baru saya kena itu ribuan orang. Ketika saya memang duduk, saya sempat lihat dulu ke atas kiri kanan, oh kenapa pada diam gitu kan. Tapi ketika saya sadar, astagfirullahaladzim, ini bahaya gitu kan. Saya berdiri, ketika berdiri orang pikuk-pikuk lagi untuk berkegiatan itu seperti itu. Salah satu inspirasi yang memang menjadi kejadian yang saya alami. Sebetulnya masih banyak kejadian yang memang ini menjadi catatan buat kita bahwa saya masih di Mekah juga kejadian terjadi, yaitu saya dulu mohon maaf sahabat Master People, saya dulu sering membuat nunggu orang. Kalau misalnya janjian jam 5, saya datang jam 9 walaupun saya datang. Dan kejadian ini di Madinah waktu itu, saya janjian dengan adik saya, dia sholat duhur, kemudian nanti tunggu ya di pintu 4, oke. Saya pulang sholat duhur, adik saya dengan bibi saya nggak ada, karena waktu itu kejadian yang pelecehan terhadap jemaah yang dibawa kabur, seperti itu. Saya kaget karena saya diberi amanah untuk itu. Ketika itu saya tanya ke setiap orang, ke yang punya yayasan, ke ustadz, gak ada yang melihat adik dan bibi saya. Kemudian saya asar balik lagi, saya cari, gak ada, ditunggu di pintu itu. Saya ke hotel, gak ada juga. Nah, akhirnya saya maghrib juga ada, Isya juga gak ada di situ. Saya sempat marah dan kaget, tetapi ketika saya ingat, astagfirullahaladzim, saya pernah banyak sekali kesalahan terhadap teman-teman saya. Ketika saya menjanjikan, ternyata rasanya seperti itu. Ketika saya istighfar, akhirnya jam 8:30 saya dipertemukan dengan adik saya, dengan bibi saya, walaupun waktu itu saya dalam keadaan nangis. Kenapa? Saya takut hilang adik saya. Saya takut bibi saya hilang, karena banyak yang
di sana itu yang membuat kejahatan dia pakai cadar, ternyata laki-laki masuk ke WC perempuan dan diperkosa seperti itu. Saya sampai nangis, saya nanya ke ustadz, saya nanya ke ketua yayasan, nggak ada yang melihat. Saya bolak-balik ke hotel, ya Allah, ini mana adik saya, mana bibi saya, nggak ada. 8:30 saya ketemu, walaupun waktu itu saya marah kepada adik saya karena janji, ternyata saya yakin ketika kita berjanji, itulah yang harus kita tepati begitu ya. Paling tidak ternyata itu saya rasakan begitu. Saya cerita ketika di Bandung, dan memang dulu saya sering menunggu teman-teman saya janjian dengan saya selalu nanti aja, dinanti-nanti walaupun saya datang begitu, seperti itu. Nah, inilah mungkin sebuah catatan penting di dalam diri kita ketika kita memang ada kisah-kisah yang memang itu langsung nyata dan langsung terasakan oleh saya. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, inspirasi yang saat ini kaitan dengan kisah-kisah untuk pesantren. Baik, sahabat Master People, dari kisah yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus yakin sebagai umat muslim bahwa Allah itu ada. Jangan kita main-main, jangan kita sia-siakan hidup ini. Jadilah insan yang memang beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kejadian itu pun saya merasakan dua kisah yang tadi saya sampaikan. Ketika kita berjanji, janji itu adalah hutang. Ketika kita melakukan sebuah komitmen itu harus kita jalankan. Makanya sahabat Master People, tetap kita istiqomah, kita berada di jalan yang Allah tunjukkan, begitu kan. Kita harus senantiasa bahwa apa yang menjadi pegangan kita selalu dicatat, dan itu ada catatannya untuk di yaumil akhir. Itu saja sahabat Master People. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.